Shalom, jumpa lagi dengan Nelson Gottlieb dalam channel Nada dan Firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Baik, kita akan angkat pujian sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kasih ilahi dari surga. Maha kasih yang ilahi dari surga datangnya, mendiami hati kami, Kau mahkota kurnia. Tuhan Yesus limpah ruah, bersukacita yang besar, datangnya membawa selamat bagi kami yang gentar. Penebus yang maha kuasa telah memberikan hidupnya, yang memimpin senantiasa akan kami umatnya, hingga semua yang percaya kan mengabdi menyembah, datang selalu memuliakan kasih Yesus selamanya, hingga semua yang percaya kan mengabdi menyembah, datang selalu memuliakan kasih Yesus selamanya. Oke, baik saudara. Kenapa saya harus tersenyum setiap hari? Karena sukacitaku melimpah di dalam Yesus, sehingga itu yang menjadi sumber sukacita. Tidak ada hal yang tidak dapat membuat kita bersukacita. Hal apa di dunia ini yang membuat Anda kehilangan sukacita? Menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Saya akan terus bersukacita setiap hari, karena itulah yang menjadi modal utama saya di dalam mengikut Tuhan, karena saya sudah memperoleh sukacita sejati di dalam Kristus Yesus. Baik, saya masih lanjutkan untuk membawa kita memahami ayatnya yang ke-11. Roma pasalnya yang ke-6, dalam eksposisi ayatnya yang ke-11 di sana dikatakan demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Hari ini saudaraku yang kekasih, setelah kita menerima kematian Yesus bagi dosa kita satu kali untuk selamanya, hari ini Anda memandang diri Anda bahwa Anda sudah mati bagi dosa. Ini satu tekanan yang luar biasa yang Paulus berikan kepada kita, yang Paulus berikan melalui jemaat Roma. Paulus mau bilang kepada jemaat Roma, hey, hari ini ketika Anda sudah menerima Yesus, ketika Anda sudah menerima bahwa pengorbanannya, kematiannya di kayu salib adalah kematian terhadap dosamu satu kali untuk selamanya, kita memang masih hidup di dalam tubuh fana ini, dalam tubuh yang sama, dalam tubuh yang berdosa. Tetapi hari ini Anda harus taruh dalam konsep berpikirmu bahwa hari ini setelah kau terima Yesus, hidupmu tidak lagi dikuasai oleh dosa. Berpikirlah bahwa sekarang kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa, kamu tidak hidup di dalam dosa. Di ayatnya yang ke-11 sudah jelas kepada kita demikian, kamu memandangnya. Hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa dan kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Memandanglah hidupmu, tidak hidup bagi dosa. Hari ini setelah Anda ada di dalam Kristus, jangan taruh dalam konsep untuk hidup dalam keberdosaan. Tapi hari ini saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya. Orang yang masih terus-menerus membawa dirinya dalam kubangan dosa, orang itu akan hidup dalam penderitaan sepanjang
umur hidupnya, karena dia terus bergaul, dia terus bergumul, dia terus bergulat dengan kondisi dosa. Kita bukan menghilangkan dosa, dosa masih tetap ada dalam tubuh kita, tapi hari ini memandanglah bahwa kamu tidak hidup bagi dosa. Pandanglah dalam hidup ini, taruh dalam konsep hidupmu, tujuan hidupmu bukan tujuan hidup bagi dosa, tapi hidup bagi Allah, untuk memuliakan Allah dalam sepanjang perjalanan kita. Dengan kita memandang saya sekarang hidup bagi Allah dalam Kristus, bukan hidup bagi dosa, maka saya akan mempergunakan kehidupan saya sebaik mungkin. Tapi kalau Anda memandang hidup Anda hidup bagi dosamu, Anda akan menderita terus menerus, Anda akan bergulat dengan dosa setiap hari. Tapi ketika Anda memandang dirimu bahwa Anda hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus yang sudah memberi kepastian keselamatan, memberi jaminan hidup saudara dalam kekekalan, saudara akan berhidup dengan berguna, kehidupan yang berfungsi, kehidupan yang berdampak. Ketika saya hidup bagi Allah, maka saya akan memiliki kehidupan yang berdampak bagi banyak orang. Anda hidup, pertanyakan bagi dirimu, tanyakan diri saudara. Saya selalu bertanya pada diri saya sendiri, Nelson, apakah kau sudah berdampak bagi banyak orang? Hidupmu bergaul dengan semua kalangan, hidupmu bergaul dengan semua orang yang ada di sekelilingmu. Apakah engkau sudah berdampak bagi mereka? Saudara, saya dengan konsep ini akhirnya saya bilang, Tuhan, tidak ada waktu bagiku untuk saya hidup tanpa ada dampak positif, berkat bagi banyak orang. Saya berkomitmen bersama keluarga untuk terus berjalan menjadi orang yang berdampak, menjadi orang yang memiliki kehidupan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya menerima berkat, bukan kita tidak boleh menerima berkat. Kalau memang itu kasih karunia Allah, kita terima. Tetapi kita harus memiliki konsep berpikir bahwa kalau kita hidup di dunia ini, hari ini ada kesempatan buat saya hidup. Hari ini ada kesempatan saya bertemu dengan siapapun. Hidup saya berdampak bagi orang yang saya jumpai. Tidak menjadi benalu, tidak menjadi orang yang memberi sesuatu, tapi dia menuntut menerima, menuntut balasan. Hidup yang berdampak adalah ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain tanpa kita menerima balasan dari siapapun. Itulah yang disebut dengan anugerah. Allah memberikan hidup kekal kepada setiap orang tanpa menuntut imbalan. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Mari kita, kalau kita berjalan dengan konsep Allah, konsep firman Allah, maka kita akan menjadi saluran berkat. Di mana saja, kapan saja. Saudara perhatikan kehadiran saya di mana saja dan kapan saja. Saya tidak akan pernah berusaha untuk menjadi sandungan bagi orang lain. Tapi saya akan terus-menerus berusaha untuk berdampak. Kehadiran saya dimanapun. Saya selalu berdoa setiap hari supaya dimanapun saya berada, dengan siapapun saya jumpa, saya harus berdampak. Karena apa? Karena Alkitab katakan, hari ini hendaklah kau memandang dirimu, bukan kau hidup bagi dosa, tapi kau hidup bagi Allah. Orang yang hidup bagi Allah, konsepnya adalah dia hidup berdampak, hidup menyatakan Allah. Saudara, Paulus bilang, hidup kita adalah surat yang dibaca. Setiap hari hidup yang berdampak. Apakah Anda memiliki hidup yang berdampak? Apakah Anda dibaca setiap hari oleh orang lain? Bacaan apa yang Anda berikan? Bacaan apa yang Anda tampilkan kepada orang lain untuk dibaca dalam kehidupan hari-hari? Alkitab jelas sekali, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, dia harus datang dengan konsep berpikir, bukan konsep berpikir dunia, tapi konsep berpikir Allah. Hidup bukan untuk dirinya, hidup bukan untuk masuk dalam kubangan dosa, tapi dia hidup bagi Allah untuk kemuliaan Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, luar biasa sekali. Kita lihat di sini bahwa hidup bagi Allah bukan hidup asal-asalan. Hidup bagi Allah bukan hidup suka-suka. Hidup bagi Allah bukan hidup terserah, tapi hidup bagi Allah. Apa yang saudara berikan terbaik bagi Tuhan? Apakah hari ini Anda sudah berikan yang terbaik bagi Tuhan? Kalau hari ini Anda belum berikan yang terbaik bagi Tuhan, bertobatlah saudara.
Kalau Anda mengatakan Anda anak Tuhan dan Anda tidak hidup bagi Allah, bertobat saudara. Dalam konsep-konsep kita, kalau kita mau hidup bagi diri sendiri, mencari nama baik sendiri, mencari pengakuan di luar, mencari apapun, saya tidak butuh pengakuan. Saya cuma minta pengakuan dari Allah. Anda tidak mengaku saya, tidak akan merusak harga diri saya. Kadang kita mencari harga diri, kita jalan dengan berusaha untuk harga diri saya, harga diri saya. Hei, harga diri Yesus sudah diinjak-injak, dan saudara dan saya siap mengalami itu. Hidup bagi Allah berarti kita sudah siap untuk menjatuhkan harga diri kita, merendahkan harga diri kita di dalam Kristus Yesus. Supaya kita tidak berjalan dengan sebuah kesombongan. Saya harus begini. Kalau saya tidak dihargai, kalau saya tidak dihormati, kalau saya tidak dianggap, kalau saya tidak lagi di ini. Itu anggapan-anggapan keliru, negatif yang harus dibuang. Anda hidup bagi Allah. Konsep berpikirmu, pandanganmu hanya kepada Allah, bukan kepada manusia. Karena kalau kita berjalan dengan hidup ini, baru kita hanya memikirkan apa kata orang, apa kata dunia, maka Anda akan salah dalam konsep hidup Anda. Tapi ketika Anda berjalan dengan pandangan apa kata Allah, Anda akan melakukan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan. Saudara dan saya diberkati. Terima kasih.